Untuk menghapus cat kuku, kita dapat menggunakan kapas yang telah dibasahi aseton. Aseton merupakan salah satu contoh senyawa turunan alkana, yaitu keton. Apakah yang dimaksud dengan keton? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Salah satu senyawa keton yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah aseton, yang memiliki nama resmi 2-propanon dengan rumus molekul C3H6O. Aseton banyak digunakan untuk menghapus cat kuku, noda cat dinding, dan tinta. Keton adalah senyawa turunan alkana dengan satu atom hidrogen dalam senyawa alkana diganti oleh gugus oksigen yang membentuk ikatan kovalen rangkap 2 dengan atom karbon. Sementara itu, sisi lain dari atom karbon akan mengikat atom karbon dari senyawa alkil lainnya. Gugus ini disebut gugus karbonil dan terletak di antara rantai karbon sehingga memiliki struktur umum sebagai berikut. Simbol R dan R aksen menunjukkan gugus alkil. R dan R aksen dapat berupa gugus alkil yang sejenis atau berbeda. Adapun rumus molekul umum dari senyawa keton sama dengan senyawa alkanal atau aldehid, yakni CnH2NO, dengan N menyatakan jumlah atom karbon. Hal ini menunjukkan bahwa keton adalah isomer dari aldehid karena keduanya memiliki rumus molekul yang sama. Karena di sebelah kiri dan kanan dari gugus fungsi senyawa keton adalah gugus alkil, senyawa keton yang paling sederhana memiliki jumlah rantai karbon sebanyak 3. Contohnya adalah aseton yang memiliki rumus molekul C3H6O dengan struktur molekul seperti berikut. Tata nama senyawa keton berdasarkan aturan IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry dikelompokkan untuk senyawa keton rantai lurus dan senyawa keton rantai bercabang. Tata nama senyawa keton rantai lurus. Tata nama senyawa keton rantai lurus dan bercabang diturunkan dari nama alkana dengan mengubah akhiran A pada senyawa alkana menjadi on. Penomoran rantai karbon dilakukan dari atom karbon yang paling dekat dengan atom karbon yang membentuk gugus karbonil, sehingga atom karbon tersebut akan mendapat nomor atom terkecil. Adapun penamaan beberapa senyawa keton rantai lurus adalah sebagai berikut. Tata nama senyawa keton rantai bercabang. Tata nama senyawa keton rantai bercabang dapat ditentukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Tentukan rantai karbon utama dari senyawa keton, yaitu rantai karbon terpanjang dengan jumlah atom karbon terbanyak. Berikan awalan pada rantai karbon utama tersebut sesuai dengan jumlah atom karbon, dan berikan akhiran on. Tentukan alkilnya, yaitu gugus hidrokarbon yang terletak di luar rantai karbon utama dari senyawa keton. Lakukan penomoran atom karbon pada rantai karbon utama dari senyawa keton yang dimulai dari yang paling dekat dengan gugus karbonil, sehingga atom karbon tersebut mendapat nomor atom terkecil. Jika gugus karbonil terletak di tengah rantai karbon utama,
penomoran dimulai dari ujung rantai karbon utama yang paling dekat dengan alkil. Antara angka dan abjad dihubungkan dengan tanda strip, sedangkan antar angka dipisahkan dengan tanda koma. Jika suatu senyawa keton memiliki lebih dari satu gugus alkil yang berbeda, penamaan terhadap alkil dilakukan berdasarkan urutan abjadnya. Jika suatu senyawa keton memiliki lebih dari satu alkil yang sejenis pada nomor atom karbon yang berbeda, penamaan terhadap alkil dilakukan dengan menuliskan nomor atom tempat alkil berada, disertai dengan jumlah alkil yang sejenis dalam angka Yunani. Jika suatu senyawa keton memiliki dua alkil sejenis yang terletak di nomor atom karbon yang sama, penamaan terhadap alkil dilakukan dengan menuliskan nomor atom letak alkil berada sebanyak 2 kali. Kemudian diikuti jumlah alkilnya dalam angka Yunani. Jika suatu senyawa keton memiliki beberapa alternatif penomoran rantai karbon utama, rantai karbon utama yang digunakan dalam penamaan adalah rantai karbon utama yang mengikat alkil terbanyak. Dengan demikian, penamaan senyawa keton rantai bercabang dapat kita ringkas sebagai berikut. Nomor alkil, nama alkil, nomor gugus karbonil, nama rantai induk keton. Untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal, tentukan nama senyawa dengan struktur molekul keton berikut ini. Jawab, nama senyawa dari struktur molekul keton tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Jumlah rantai karbon terpanjang dalam struktur molekul tersebut adalah 7, sehingga nama rantai karbon utamanya ialah heptanon. Adapun penomoran atom karbon dapat dimulai dari atom karbon yang terletak paling kiri atau paling kanan, karena letak gugus karbonil berada di tengah. Berdasarkan penomoran tersebut, tampak bahwa gugus karbonil terletak di atom karbon nomor 4, serta 2 gugus metil terletak di atom karbon nomor 3 dan 5. Dengan demikian, nama senyawa keton tersebut adalah 3,5 dimetil 4 heptanon. Selain nama resmi keton berdasarkan IUPAC, kita juga akan mempelajari nama trivial dari senyawa keton. Nama trivial keton adalah alkil-alkil keton. Ingatlah bahwa struktur umum senyawa keton adalah sebagai berikut. Dengan demikian, jika gugus alkil R atau R-aksen terdiri dari gugus yang sejenis, misalnya metil, nama senyawa ketonnya dapat dituliskan sebagai dimetil keton. Sementara itu, jika gugus alkil R dan R-aksen tak sejenis, penulisan alkilnya dilakukan berdasarkan urutan abjadnya. Misalnya, suatu senyawa keton dengan R adalah etil dan R-aksen adalah metil, sehingga penulisan nama alkil diawali etil, kemudian disusul metil. Dengan demikian, nama senyawa keton tersebut adalah etil metil keton. Untuk lebih memahami nama trivial dari senyawa keton, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal, tentukan nama trivial suatu senyawa dari struktur molekul keton berikut ini. Jawab, untuk menentukan nama trivialnya,
kita harus menentukan gugus-gugus alkilnya terlebih dahulu. R adalah etil dan R-aksen adalah propil, sehingga nama trivialnya adalah etil propil keton. Senyawa keton memiliki isomer posisi, isomer rangka, dan isomer gugus fungsi yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, isomer posisi pada senyawa keton. Isomer posisi pada senyawa keton adalah senyawa-senyawa keton dengan rumus molekul sama, tetapi letak gugus fungsi karbonilnya berbeda dalam rantai karbonnya. Syarat utama dari isomer posisi pada senyawa keton adalah jumlah rantai karbon utamanya sama. Contohnya, 2 pentanon memiliki isomer posisi dengan 3 pentanon sebagai berikut. Berdasarkan struktur molekulnya, tampak bahwa kedua molekul keton tersebut memiliki jumlah rantai karbon utama yang sama, yakni 5, tetapi letak gugus karbonil dari keduanya berbeda. Pada 2 pentanon, gugus karbonil terletak di atom karbon nomor 2, sedangkan pada 3 pentanon, gugus karbonil terletak di atom karbon nomor 3. Kedua, isomer rangka pada senyawa keton. Isomer rangka pada senyawa keton adalah senyawa-senyawa keton dengan rumus molekul dan letak gugus fungsi yang sama, tetapi struktur kerangka molekulnya berbeda yang diakibatkan oleh perubahan gugus alkil. Oleh karena itu, isomer rangka pada senyawa keton umumnya terjadi antara senyawa keton rantai lurus dan senyawa keton rantai bercabang. Syarat utama dari isomer rangka pada senyawa keton ialah tidak boleh memiliki jumlah rantai karbon utama yang sama. Contohnya adalah 2 pentanon yang memiliki isomer rangka dengan 3 metil 2 butanon. Berdasarkan bentuk rangka molekulnya, 2 pentanon memiliki 5 rantai karbon utama, sedangkan 3 metil 2 butanon memiliki 4 rantai karbon utama dengan 1 gugus metil terikat di atom karbon nomor 3. Adapun letak gugus karbonil dari kedua molekul tersebut berada di atom karbon nomor 2. Ketiga, isomer gugus fungsi pada senyawa keton. Isomer gugus fungsi senyawa keton adalah senyawa dengan rumus molekul yang sama, tetapi bentuk gugus fungsinya berbeda. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa isomer gugus fungsi dari senyawa aldehid adalah keton. Oleh karena itu, isomer gugus fungsi dari senyawa keton adalah aldehid. Contohnya, 2 pentanon memiliki isomer gugus fungsi dengan pentanal. Sifat kimia dan fisika senyawa keton. Pertama, sifat-sifat kimia senyawa keton. Senyawa keton memiliki beberapa sifat kimia sebagai berikut. Adanya gugus fungsi karbonil pada senyawa keton mengakibatkan senyawa ini cukup reaktif sehingga mudah bereaksi dengan senyawa lain. Interaksi antar molekul keton terjadi karena adanya gaya elektrostatik yang relatif kuat yang dihasilkan dari interaksi dipol-dipol sehingga senyawa ini bersifat polar. Senyawa keton mampu membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air, tetapi tidak dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya. Senyawa keton dapat mengalami reaksi adisi,
yaitu reaksi yang melibatkan pemutusan ikatan rangkap pada gugus karbonil yang membentuk ikatan dengan senyawa lainnya. Berdasarkan senyawa yang ditambahkan, reaksi adisi dikelompokkan menjadi reaksi adisi molekul hidrogen dan reaksi adisi asam sianida. Reaksi adisi senyawa keton dengan molekul hidrogen. Reaksi adisi senyawa keton dengan molekul hidrogen akan menghasilkan alkohol sekunder. Reaksi ini membutuhkan bantuan katalis nikel atau platina. Selama proses reaksi adisi, ikatan rangkap pada gugus fungsi karbonil dari senyawa keton akan terputus, serta terjadi pengikatan atom hidrogen oleh atom oksigen dan atom karbon dari senyawa keton tersebut. Contohnya adalah reaksi adisi 2-butanon dengan molekul hidrogen yang menghasilkan senyawa 2-butanol. Reaksi adisi senyawa keton dengan asam sianida. Reaksi adisi senyawa keton dengan asam sianida akan menghasilkan senyawa sianohidrin. Sianohidrin adalah senyawa yang mengandung gugus siano dan gugus hidroksil yang terikat di atom karbon yang sama. Contohnya adalah reaksi adisi 2-butanon dengan asam sianida yang menghasilkan 2-hidroksi 2-metilbutananitril. Senyawa keton tidak dapat mengalami reaksi oksidasi. Oleh karena itu, pengidentifikasian suatu senyawa berasal dari aldehid atau keton dapat dilakukan dengan mengoksidasinya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa senyawa aldehid dapat dioksidasi menjadi asam karboksilat. Alasan keton tidak dapat dioksidasi adalah keton tidak memiliki atom hidrogen yang terikat pada gugus karbonilnya. Sementara itu, senyawa aldehid memiliki atom hidrogen yang terikat pada gugus karbonilnya, sehingga jika dioksidasi akan menghasilkan gugus hidroksil. Senyawa keton tidak bereaksi dengan pereaksi Fehling dan Tollens. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa pereaksi Fehling dan Tollens adalah oksidator lemah. Sementara itu, senyawa keton tidak dapat mengalami reaksi oksidasi. Dengan demikian, senyawa keton tidak akan bereaksi dengan pereaksi Fehling dan Tollens. Beberapa senyawa keton dapat mengalami reaksi kondensasi aldol sebagaimana senyawa aldehid. Akan tetapi, reaksi tersebut menghasilkan produk hidroksi keton, yakni senyawa keton yang membentuk ikatan dengan gugus hidroksil di rantai karbon utamanya. Selanjutnya, senyawa ini akan mengalami dehidrasi untuk menghasilkan senyawa enon. Senyawa enon adalah senyawa alkena yang berkonjugasi dengan gugus karbonil. Contohnya adalah reaksi kondensasi aldol 2-propanon yang menghasilkan produk aldol berupa 4-hidroksi 4-metil-2-pentanon yang terhidrasi menjadi 4-metil-3-penten 2-on. Senyawa keton dapat mengalami reaksi dengan fosfor pentahalida. Fosfor pentahalida terdiri atas atom fosfor dan atom halogen, seperti atom fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Senyawa keton yang bereaksi dengan fosfor pentahalida akan menghasilkan senyawa geminaldihalida.
yaitu senyawa alkana yang mengandung 2 atom halogen yang terikat di atom karbon yang sama. Contohnya, reaksi 2 propanon dan fosfor pentaklorida akan menghasilkan senyawa 2,2 dikloropropana dan produk samping berupa fosforil klorida. Kedua, sifat-sifat fisika senyawa keton. Senyawa keton memiliki beberapa sifat fisika sebagai berikut. Keton dengan rantai karbon 3 hingga 13 berwujud cairan, sedangkan keton dengan rantai karbon lebih dari 13 berwujud padatan. Titik didih senyawa keton lebih tinggi dibandingkan senyawa nonpolar, seperti alkana dengan jumlah atom karbon yang sama. Contohnya, propana memiliki titik didih minus 42 derajat Celcius, dan 2 propanon memiliki titik didih 56 derajat Celcius. Senyawa keton bersuku rendah larut dalam air, sedangkan senyawa keton bersuku tinggi sukar larut dalam air. Meskipun larut dalam air, senyawa keton tidak mengalami ionisasi, sehingga tidak mampu menghantarkan arus listrik dan bersifat non-elektrolit. Reaksi-reaksi pembentukan keton. Pembentukan keton dapat dilakukan melalui 2 reaksi sebagai berikut. Pertama, reaksi oksidasi alkohol sekunder. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa reaksi oksidasi alkohol sekunder akan menghasilkan keton. Oleh karena itu, untuk memperoleh keton, kita dapat memanfaatkan reaksi oksidasi alkohol sekunder dengan oksidator kuat seperti asam kromat. Contohnya adalah reaksi oksidasi 2 propanol menjadi 2 propanon dan air. Kedua, distilasi kering garam alkali karboksilat atau garam alkali tanah karboksilat. Distilasi kering garam alkali tanah karboksilat, misalnya garam natrium karboksilat, akan menghasilkan senyawa keton dan garam natrium karbonat. Sementara itu, distilasi kering garam alkali tanah karboksilat, misalnya garam kalsium karboksilat, akan menghasilkan senyawa keton dan garam kalsium karbonat. Kegunaan senyawa keton. Senyawa keton memiliki beberapa manfaat atau kegunaan sebagai berikut. Senyawa keton banyak digunakan sebagai pelarut organik, penghapus cat kuku, penghapus noda cat dinding, dan penghapus tinta. Senyawa keton digunakan sebagai bahan baku parfum karena memiliki wangi yang khas. Senyawa keton digunakan sebagai pelarut selulosa untuk produksi krayon. Senyawa keton digunakan sebagai bahan pengering alat laboratorium. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, keton adalah senyawa turunan alkana dengan 1 atom hidrogen dalam senyawa alkana diganti oleh gugus oksigen, yang membentuk ikatan kovalen rangkap 2 dengan atom karbon. Sementara itu, sisi lain dari atom karbon akan mengikat atom karbon dari senyawa alkil lainnya. Gugus ini disebut gugus karbonil dan terletak di antara rantai karbon sehingga memiliki struktur umum sebagai berikut. Kedua, rumus umum dari senyawa keton adalah CnH2NO. Ketiga, tata nama senyawa keton rantai lurus dan bercabang diturunkan dari nama alkana dengan mengubah akhiran A pada senyawa alkana menjadi on. Keempat, penamaan senyawa keton rantai bercabang adalah sebagai berikut. Nomor alkil, nama alkil, nomor gugus karbonil,
nama rantai induk keton. Kelima, senyawa keton memiliki isomer posisi, isomer rangka, dan isomer gugus fungsi. Keenam, sifat-sifat kimia senyawa keton adalah sebagai berikut. Ketujuh, sifat-sifat fisika senyawa keton adalah sebagai berikut. Kedelapan, reaksi pembentukan keton terjadi melalui oksidasi alkohol sekunder dan distilasi kering garam alkali atau alkali tanah karboksilat.